Sudah ada beberapa kali tugas. Ada beberapa kali tugas ya. Kalau saya nanti tugasnya ya saudara belajar dari example, terus nanti ada soal yang mirip gitu ya saudara kerjakan. Ini sebenarnya HE ini kan perancangan ini ya apa ya prosedural gitu ya. Jadi bagaimana saudara melihat tabel, terus mengkonversi dan sebagainya. Tapi kan ada urut-urutannya mengerjakan gitu ya. Kita harus mengerjakan ada urutannya sampai berapa 10, kemudian kita mengerjakan RD minimum. Nah, itu nanti biasanya kalau di tugas akhir itu biasanya RD-nya itu mereka tidak mencari RD minimumnya 0,003. Terus saudara ketemunya 0,006. Nah, itu kan gede banget ya. Gede banget tuh biasanya nanti kalau di tugas akhir saya pertanyakan kok besar sekali. Karena kalau besar itu kenapa? Kalau besar itu biasanya nanti akan menghasilkan alat yang terlalu besar gitu ya. Misalnya kita mau membuat sesuatu sayur, sebenarnya sayur kita tuh sedikit, tapi kita pakai panci yang terlalu besar. Ya bisa sih matang juga, bisa juga terpenuhi, tapi kan ya tidak efisien gitu ya. Apalagi nanti kalau kita butuh air pendingin atau butuh steam, itu steamnya jadi gede. Luas perpindahan panasnya juga jadi besar gitu ya, sehingga tidak efisien. Nah, kalau di pabrik biasanya selalu dilihat efisiensinya. Karena kalau tidak efisien itu kan ujung-ujungnya kan duit ya. Kalau pabrik itu kan selalu profit oriented. Jadi kalau dia terlalu besar ya rugi. Jadi sebetulnya nanti harus diefisiensi. Cuma kalau kita mau HE itu kalau kita mau menghitung HE yang optimum itu sulit ya. Karena kita harus melihat secara integrated semuanya. Jadi biasanya kalau di ujian di kuliah ini kita cuma bisa merancang HE yang pantas diduga itu bisa oke lah dipakai untuk masuk akal atau logik untuk dipakai untuk sesuatu yang kita inginkan, tapi belum sampai ke optimum. Karena kalau optimum itu kita harus ngitung duitnya juga. Yang optimal heat integration kita perhitungkan kalau di pabrik seperti itu ya. Jadi heat integration itu kalau ada panas yang keluar dari suatu proses yang tidak digunakan, itu ya ada suatu pemanas yang dibutuhkan, kita pakai panas itu. Ada sesuatu yang dingin, kita mau mendinginkan, kita pakai pendingin itu. Jadi kalau di pabrik itu terlalu kompleks ya, jadi ada heat integration. Nanti tidak pernah membuang panas dengan percuma. Jadi kalau ada panas yang butuh ya dia pakai panas itu, tidak harus pakai steam gitu ya. Air pendingin juga begitu. Pendingin kalau ada bisa pakai pendingin, ya kita pakai pendingin yang ada itu di pabrik itu. Kita tidak harus mengambil air. Maaf ya, ramai rumah saya suruh dulu. Jadi gitu ya, jadi ada heat integration seperti itu. Terus air pendingin juga begitu. Misalnya kita mau merancang sesuatu, bisa pakai air pendingin, tapi air pendinginnya tadi itu terlalu gede sekali gitu ya. Masanya terlalu besar, itu juga tidak masuk akal. Berarti kita mungkin harus pakai pendingin, air pakot atau pakai air garam atau mungkin pakai refrigeran kalau mereka harus dingin sekali gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi nanti kalau di pabrik itu sebenarnya kita diajari untuk konsep menghitung HE. Tapi kalau di pabrik itu biasanya ada softwarenya yang namanya tuh HTRI, Heat Transfer Rate HTRI namanya begitu ya. Itu untuk merancang, jadi langsung masukin aja ke dalam program itu, kita bisa melihat berapa ukuran HE-nya. Kalau kita mau mengecilkan bagaimana dia sudah jalan sendiri. Cuman kalau ada trouble, kalau kita tidak mengerti konsepnya, ya nanti dari mana ya ini kok bisa muncul seperti ini. Kalau kita mau mengotak-atik itu, kalau kita tidak mau tahu konsepnya ya harus tahu konsepnya supaya kita bisa mengerti. Berarti harus saya apakan ya supaya menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu.
Apa yang harus dirubah itu kita mengerti kalau kita tahu konsepnya. Jadi sekarang coba dibuka aja di Karen chapter 12 ya. Jadi nanti hubungannya itu dengan perancangan di destilasi ya. Kalau HE ini perancangan di destilasi itu kan ada kondensor, terus kemudian ada reboiler. Pada waktu TA kan kita harus merancang, kalau TA saudara gas liquid ya, kalau TA saudara padatan ya jarang kita pakai HE ya, kalau saudara prosesnya padatan. Tapi kalau prosesnya gas atau cair itu biasanya selalu ada perancangan heat exchanger. Nah, heat exchanger nanti kalau di TA itu juga biasanya RD harus dicek, RD-nya harus sesuai dengan yang diinginkan. Delta P harus dicek juga. Terus kemudian luas perpindahan panas. Jadi kalau misalnya kita pakai di PHE itu berarti luasnya harus di bawah 200 feet kuadrat ya, kalau nggak salah 200 feet kuadrat. Kalau lebih besar ya kita harus, kalau ketemunya A-nya luas perpindahan panasnya itu besar, berarti kita harus pakai HE gitu ya. Jadi ada aturannya. Ada juga yang kadang-kadang mereka pakai HE, nanti luas perpindahan panasnya itu ketemunya di kecil, kan nggak masuk akal ya. Itu kalau TA saya cek ya, saya cek A-nya. Oh, A-nya dia sudah di atas, di bawah 200. Berarti nanti perancangannya pasti harus pakai DPHE. Kalau nanti A-nya itu ya, A yang depan itu A Ki per delta T ya, per delta T AMTD itu kan bisa dilihat A-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 200 feet kuadrat, berarti nanti perancangannya harus pakai HE. RD-nya juga harus dilihat. RD-nya harus over desainnya itu biasanya 10% ya, di bawah 50% lah kalau di pabrik itu. Tapi kalau perancangan biasanya di Karen itu 10%, itu yang efisien. Jadi 10% dari RD minimum itu untuk perancangan. Nah, kenapa harus ada range 10%, 20%, 30% sampai 50%? Supaya kan pabrik itu pada waktu overhaul kan setahun sekali. Jadi setahun sekali itu kita overhaul semua alat gitu ya, semua alat misalnya cupnya sudah banyak yang kerak diganti cupnya gitu ya. Itu setahun sekali. Jadi kita over desainnya itu harus supaya kalau ganti itu pas semua ganti gitu. Tidak, ini sudah tidak berfungsi, yang lain masih berfungsi. Jadi kita perhitungkan supaya nanti overhaul-nya itu kira-kira 1 tahun. Tapi pabrik itu 1 tahun biasanya selalu overhaul, selalu maintenance ya, mesti berhenti 1 tahun sekali, itu pasti berhenti untuk maintenance semua peralatannya. Nah, ini untuk chapter 12 ini kita untuk perancangan kondensor ya, kondensor dan reboiler, kadangkala juga sebagai pendingin ya, sebagai pendingin kita butuh sesuatu yang misalnya keluar dari reaktor masih panas, padahal kita butuh disimpan dalam tangki penyimpan, suhunya 30, berarti kita harus dinginkan sampai dengan suhu 30. Tapi kalau kita harus dinginkan sampai di pabrik itu tidak mesti harus dingin 30 ya. Kadang-kala itu ada juga yang 35 gitu. Jadi keluar itu disimpan dalam bentuk yang masih agak anget gitu, ada itu kalau di pabrik itu, kemarin saya lihat itu kalau pas saya kunjungan ke pabrik itu. Jadi chapter 12 itu mengenai proses kondensasi. Jadi proses kondensasi itu biasanya terjadi secara isoterma dan isobarik ya. Tekanan tetap dan suhunya tetap. Karena kenapa kan suhunya tetap? Karena kita hanya merubah, misalnya kita mau mendinginkan freon 22 uap jenuh menjadi cair jenuh. Itu kan suhunya sama. Dia hanya berubah fase. Nah, pada waktu dia berubah fase itu dia butuh panas. Itu panas, dia butuh pendingin ya, makanya kita pakai pendinginnya itu adalah air ya. Jadi prosesnya itu biasanya isotermal, karena misalnya untuk mendinginkan refrigeran atau untuk mendinginkan di example 12.1 itu propil alkohol itu suhunya 244 derajat Fahrenheit, itu dalam bentuk uap, didinginkan lagi nanti dicairkan dalam bentuk cair yang suhunya tetap sama 244. Cuma berubah fase dari uap ke cair, tapi suhunya tetap sama. Dan misalnya yang nanti contoh soal berikutnya itu ada yang refrigeran 22 ya. Refrigeran 22 itu suhunya 105. Saya buat 105 derajat Fahrenheit, bentuknya uap karena keluar dari menara destilasi bagian pertama, bagian plate pertama. Itu kan keluar kan bentuknya uap.
Kalau yang di rebreather kan keluar bentuknya cair. Makanya kalau di destilasi itu kan kalau yang di atas itu selalu dew point-nya yang kita cari karena dia bentuknya adalah uap. Nah, kalau di bawah itu yang kita cari adalah bubble point-nya. Dan dew point itu selalu lebih rendah daripada bubble point-nya. Jadi menara destilasi itu suhu yang terendah itu pasti ada di atas, suhu yang tertinggi berada di bawah. Kenapa? Karena pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi titik didihnya yang lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu. Terus yang kedua, terdapat dua mekanisme di sini adalah kondensasi, drop kondensasi, ya, drop kondensasi. Terdapat dua mekanisme fisik, ada kondensasi drop bias dan ada kondensasi film bias yang dibedakan berdasarkan laju perpindahan panasnya. Jadi ada yang bentuknya itu seperti kalau kita misalnya kita mau es itu ya, kita ada apa gelas diisi es. Kan di luarnya kan pasti ada dingin, ada air yang mencair ya, itu. Itu kan sebetulnya kan itu dari uap ada yang di udara. Karena dinding dari gelasnya itu dingin, makanya dia akan mengembun. Jadi H2O yang ada di udara itu akan mengembun, sehingga akan banyak embun terjadi di dalam gelas itu. Jadi bukan aliran dari dalam gelas keluar, tapi dari udara yang karena gelasnya itu dingin, jadi udara selalu banyak H2O-nya ya. H2O-nya itu akan mengembun sehingga akan menempel di gelasnya itu. Itu adalah kondensasi drop bias. Bentuknya itu adalah drop ya, drop. Terus yang kedua itu ada kondensasi film bias. Itu film bias itu bentuknya film ya, dibedakan laju perpindahan panasnya. Untuk koefisien film kondensasi dipengaruhi oleh tekstur dan permukaan di mana kondensasi terjadi dan apakah permukaan kondensasi dipasang horizontal maupun vertikal. Jadi nanti di perancangan kondensor itu ada kondensor yang dipasang horizontal, ada yang dipasang vertikal. Nah, itu kapan kita harus masang kondensor itu horizontal, kapan kita harus masang kondensor itu vertikal. Itu untuk yang pendahuluannya ini ya. Ini ada di Karen ya, saudara bisa buka Karen saudara. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, mungkin dari tugas kemarin yang perancangan itu, yang PPK itu mungkin saudara tidak merancang HE ya, hanya merancang pemisahan dan reaktor. Itu mungkin saudara ada sesuatu yang ingin saudara tanyakan, silahkan. Silahkan, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tapi boleh ya, nanti kalau saudara tanya, karena ini kuliahnya online, ya, jadi saudara boleh tanya saya lewat WA, boleh tanya personal ya, boleh tanya personal saya lewat WA. Kalau di kantor kan saya bisa dihubungi kapanpun ya, dia ketok-ketok, Bu saya mau tanya, yuk silahkan gitu. Tapi karena sekarang online ya terpaksa ya saudara bisa WA saya buka untuk mahasiswa saya kalau mau tanya. Kemudian saya akan lanjutkan ke kondensasi drop bias dan film bias ya. Itu apa? Sebenarnya gambarnya seperti ini kalau ini yang disebut dengan film bias itu seperti ini. Kalau drop bias seperti ini ya. Drop bias itu kalau kita minum es itu ya, minum es itu kan itu di gelasnya itu kan selalu ada seperti ini, pentol-pentol seperti ini. Tapi nanti kalau kelamaan kan dia juga kadang-kadang ngalir bentuknya seperti ini ya. Tapi pasti dimulai dari drop bias, kemudian film bias. Kalau di HE itu drop bias, film bias, bisa saja nanti kembali ke drop bias lagi. Nah, ini yang kondensasi drop bias dan film bias ya. Bila uap jenuh berkontak dengan permukaan yang dingin, maka uap tersebut akan membentuk butiran atau droplet cairan di permukaan cup. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi. Bila uap jenuh, jadi contohnya kalau kita minum es, itu kan dingin ya, di gelas yang dingin, kemudian uap H2O, uap di udara itu mengandung H2O. Kalau H2-nya jenuh, berkontak dengan permukaan yang dingin, permukaan dingin di gelas kita itu, maka akan terjadi drop bias ya.
di dalam permukaan gelas. Ini di fenomenanya di HE juga seperti itu ya, di mana kondensor. Karena kondensor itu kan kita ingin mendinginkan ya, uap yang jenuh kita dingin ada bersinggungan dengan permukaan yang dingin, kan kita pakai pendinginnya bisa air, bisa refrigeran, itu nanti dia akan membentuk cairan ya. Jadi uap jenuh berubah menjadi cair. Itu suhunya tetap sama, Terus kemudian yang kedua, butiran cairan mungkin tidak memiliki afinitas dengan permukaan, tidak membentuk film tapi terus membentuk droplet ya. Jadi afinitas itu kan jadi pengaruh dari dindingnya ya, pengaruh dari dindingnya itu kan afinitas ya. Afinitas itu pengaruh dari dindingnya. Tapi kalau di sini tidak memiliki afinitas, tidak memiliki pengaruh dari dindingnya itu tidak ada pengaruhnya ya. Dia hanya terjadi karena uap yang mengembun ya, uap yang mengembun. Jadi tidak ada atau afinitas itu seperti apa tarik menarik atau apa dari permukaan padatannya itu. Kondensasi dengan pembentukan butiran terus-menerus disebut dengan drop based condensation. Kondensasi yang terjadi dengan cara terbentuknya film yang melapisi tube disebut dengan film wise kondensasi. Gambarnya tadi saya itu ya, tadi yang drop wise seperti apa ini drop wise, ini yang drop wise, ini yang film wise. Jadi bentuknya dia suatu lapisan. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini untuk film based kondensasi dan drop based condensation. Kedua mekanisme kondensasi ini tidak tergantung pada jumlah uap yang mengkondensasi. Jadi kedua mekanisme kondensasi berbeda dan tidak tergantung pada jumlah uap yang mengkondensasi per feet kuadrat. Jadi kedua mekanisme kondensasinya ini berbeda. Ini saya terus ini. Kedua mekanisme kondensasi berbeda dan tidak tergantung pada jumlah uap yang mengkondensasi per feet kuadrat. Film based kondensasi bukanlah transisi drop based condensation karena kecepatan kondensasi. Jadi film based kondensasi bukan transisi drop based ya. Jadi ya kalau dia memang terbentuk drop based ya langsung drop based, kalau dia terbentuk film based ya langsung terbentuk film based. Terus karena tahanan film terhadap panas yang melewatinya, maka koefisien film drop based kondensasi itu 4-8 kali lebih besar daripada film based kondensasi. Jadi untuk koefisien filmnya, drop based itu lebih besar daripada yang film based. Jadi untuk koefisien filmnya, untuk koefisien filmnya itu yang drop based itu lebih besar 4-8 kali dibandingkan dengan film based kondensasinya ini. Steam adalah satu-satunya uap murni yang mengembun dengan cara membentuk butiran atau drop based dan memerlukan kondisi khusus untuk itu. Beberapa faktor yang terlibat yang mempengaruhi pembentukan drop based dan film based kondensasi adalah kotoran pada permukaan, bahan yang tak terkondensasi, campuran, terutama campuran yang tidak larut, ya, immiscible. Ini adalah mekanisme dari drop based dan film based. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pada kondenser steam di awal terjadi film kondensasi, kemudian beralih ke drop wise, lalu beberapa kemudian kembali ke film wise. Jadi pada kondenser steam di awal terjadi film kondensasi, kemudian beralih ke drop wise, lalu beberapa kemudian kembali ke film wise. Sehingga tidak aman bila menggunakan koefisien film yang tinggi seperti pada drop wise.
Tahanan film dari kondensat merupakan tahanan yang mengendali. Jadi tahanan filmnya dari kondensat merupakan tahanan yang mengontrolnya. Nanti kita akan latihan untuk perancangan kondensor ya. Sebentar saya mau absen saudara dulu ya. Ini pesertanya 38, saya mau absen dulu. Ini yang hadir 39 ya, 38 sama saya satu. Ini kita bentuk presensinya seperti ini sekarang dari Ubaya. Jadi saya bisa lihat ya, bisa ada apa? Bisa ada rekapnya gitu ya, rekodnya dari absen ini. Saudara udah bisa absen atau belum ya untuk minggu ke-11 ini? Saudara absen bisa atau masih belum? Udah Bu, udah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa absen. Jadi ini kalau absen nanti saya nggak akan kasih tanda merah ya. Jadi kalau saya nanti hanya kasih tanda centang aja. Jadi kalau saya kasih tanda centang, nanti kalau saudara mau absen, nanti sore ada yang nggak datang tadi mau absen, silahkan. Tapi kalau saya yang misalnya ada yang nggak datang, saya beli merah, itu nanti saudara mau absen sudah nggak bisa. Tapi kalau saya misalnya saya tidak ingin mengabsen, saya hanya percaya pada absenmu, nanti saya tidak ngabsen, jadi nanti tandanya kotak ini. Kalau tandanya kotak itu berarti nanti saudara boleh absen kapanpun sampai 1 hari ini ya, sampai 1 hari atau berapa saya itu nggak ngerti. Tapi ini saya absen, tapi yang nggak datang tidak akan saya cross ya. Jadi kalau nanti misalnya mau absen ya silahkan absen. Jadi intinya saudara masih bisa ikut ujian ya. Ini yang datang 38, ini sudah jam 7:30 lebih, jadi saya absen aja. Tan Giraldo, hadir? Hadir, Bu. Yosia Eleno? Hadir Bu. Steffi Angelina? Hadir, Bu. Nicholas? Nicholas tidak hadir ya. Ini tidak hadir, saya tidak cross. Jadi nanti kalau Nicholas mau absen ya silahkan aja absen ya. Cuman nanti kalau misalnya dia mengumpulkan soal tidak saya beri poin ya. Kalau mengumpulkan tugas kan tugas hari ini pasti ada saya ya. Pasti ada tugas yang dikerjakan pada hari ini. Itu nanti kalau mereka yang tidak absen ini berarti tidak dapat poin dari saya. Itu aja. Tapi masih bisa ikut ujian. Nanti kalau ikut ujian nilainya bagus ya silahkan, nggak ada masalah. Erik Christian? Hadir Bu. Ya. Jadi nilai tugasnya itu saya ambil 20% ya, sama ada poin. Ada poin dari saya itu untuk nanti kalau saya mau mengangkat nilai saudara misalnya kurang 1 poin AB, kan sayang ya, kasihan ya. Itu saya angkat 1 poin dari poin-poin waktu saudara hadir di perkuliahan itu. Ferry Gana? Hadir, Bu. Tapi nggak perlu takut lah, nggak absen juga nggak apa-apa. Kalau dapat saudara nilainya 100 ya nggak usah absen, nggak apa-apa. Nggak akan pengaruh. Ya cuman harus 70% itu ya, harus masuk 70% itu. Huber Chandra? Nggak ada ya. T. Alexander? Hadir Bu. Ivan Wijaya? Tidak ada. Leonardus? Pierre Emmanuel?
Hadir, Bu. Kevin Chandra. Feren, Hadir, Bu. Halo, Bu. ya. Kevin Chandra hadir, Bu. Kevin Chandra hadir. Hans Nathanael, Hadir, Bu. Devin Akeno, Hadir, Bu. Devin Akeno, Ferenska. Ferenska nggak ada ya. Kenny, Hadir, Bu. Kenny hadir. Iya, hadir. Shirley Tang, Hadir. Shirley Tang. Priscilla, Hadir, Bu. Felix Abraham, Hadir, Bu. Anthony Sanjaya, Hadir, Bu. hadir. William Leo, Hadir, Bu. Albert Wijaya, Stepan Michael, Hadir, Bu. Ivan Juwono, Hadir, Bu. Nathan Tobianto, nggak ada ya. Jessica Viviana, Hadir, Bu. Ervan, Hadir, Bu. Albert Steven, nggak ada ya. Stephen Halim, nggak ada. Michael Noah, Hadir, Bu. Verina Dion, Hadir, Bu. Dion, hadir. Amelia Winoto, Hadir, Bu. Gracilia, Hadir, Bu. Justinus Putra, Hadir, Bu. Karen, Hadir, Bu. Putu Dio, Hadir, Bu. Nina Ivana, Ada, Bu. Janice, Hadir, Bu. Ferdianto, Natasha Febiola, Hadir, Bu. Iketut Adi Surya, Hadir, Bu. Ivan Fadila, Hadir, Bu. Rosalia Haris, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Devina. Hadir, Bu. Oke. Berarti ini yang hadir 38 ya. Berarti yang nggak hadir 7 coba. Saya simpan presensinya. Berarti yang tidak hadir 37 mahasiswa hadir. Permisi Bu, Albert Steven masih di luar Bu, belum di ACC. Oh gitu. Tak ulang. Siapa? Albert Steven hadir, Bu. Albert Steven hadir. Iya. Terus ya, oke ya. Berarti 38. 39 harusnya. Siapa yang nggak hadir? Siapa yang belum terabsen? Saya hadir, Bu. Steven. Siapa? Siapa? Steven. Steven. Nomornya? 52. 80. 8052. Ini ya. Iya. Steven hadir. Oke. Steven hadir. Sekarang udah pas ini. 40. Harusnya 40. Simpan presensi. Loh, kurang satu ini siapa ya? Yang 39 mahasiswa. Siapa yang belum absen? Saya, Siapa? Bu. Ya? Siapa? Ferenska.
Oh, Ferenska. 80 berapa? 18 berapa kamu? 30. 80 20. 80 18 kosong berapa? 30, Bu, ini. 30. Oh, ini Ferenska. Oke. Nah, ini yang tidak hadir tidak saya kasih cross ya. Kalau saya kasih cross, saudara sudah nggak bisa absen. Tapi saya tidak kasih cross, jadi saudara silakan kalau mau absen nanti. Cuma saya tahu rekapnya siapa yang datang hari ini ya, karena ini kan saya simpan presensi ini. Simpan presensi berarti 40 mahasiswa hadir. Oke ya, betul tadi 5 mahasiswa yang tidak hadir. Apakah Anda yakin? Oke. Udah. Oke, saya akan kembali ke kelas. Terima kasih. Saya akan kembali ke kelas. Jadi kalau sudah di absen gini saya nggak perlu screenshot ya. Nggak perlu screenshot, jadi langsung ini nanti langsung kerekap di Ubaya, di sistemnya Ubaya. Kerekap di sistemnya presensi Ubaya. Persamaan untuk perhitungan dalam desain ya, diameter ekivalen kita pakai rumus yang ada di Karen itu. Terus ini untuk Renault, jadi tetap sama ya, tetap sama makainya tetap pakai seperti perancangan HE biasa itu. LMTD juga tetap pakai LMTD. Terus kemudian ini adalah beban kondensat, kita tetap pakai ini ya. Jadi nanti kita biasanya menghitung jumlah air ya. Misalnya kita pakai pendinginnya itu adalah air. Nanti kita akan memakai air yang dibutuhkan berapa ya? Air yang dibutuhkan berapa? Seperti ini contohnya, seperti di example 12.1 itu kan kita menghitung calculation of horizontal and propanol kondensor ya. Jadi kita menghitung merancang HE yang dipakai untuk mendinginkan kondensor ya, mendinginkan propanol, kondensor propanol. Itu kita akan mencari berapa air yang dibutuhkan ya, berapa air yang dibutuhkan. Jadi kalau Q-nya propanol nanti kita tahu, berarti Q sama dibagi MCP delta T ya. Q dibagi MCP delta T, itu nanti akan ketemu berapa air yang akan dipakai. Nah kan CP air 1, biasanya di pendinginan selalu dipakai air ya. Karena air itu CP-nya 1 ya, jadi MCP delta T. Dan air itu kalau masuk suhunya itu 30 ya, masuk 30, suhunya keluar tidak boleh lebih dari 120 derajat Fahrenheit ya. Kalau saudara mau pakai 100 saja, Bu, boleh silahkan. Tapi kalau yang masuk itu suhu
tertinggi di daerah itu ya. Jadi kalau misalnya saudara itu merancang pabrik, nanti pabriknya mau didirikan di Batu, satunya mau didirikan di Gresik gitu ya. Itu nanti suhunya harus suhu tertinggi di daerah itu ya, jangan disamakan. Jadi saudara punya data statistik suhu yang ada di daerah itu musim dingin berapa, selama setahun itu suhunya kira-kira berapa selama 1 tahun. Itu kita butuh data itu sebetulnya. Nanti suhunya selama setahun itu suhunya berapa, nanti waktu kita merancang HE itu suhu tertinggi di daerah itu. Supaya nanti pada waktu suhunya naik itu masih bisa berfungsi sebagai pendingin. Kalau suhunya dingin kan nggak masalah ya, kalau suhunya dingin kan tambah bagus. Tapi kalau saudara ngerancangnya nanti suhunya terlalu rendah, pas suatu ketika dia naik 30, HE saudara tidak bisa mendinginkan, tidak bisa berproses dengan baik, tidak efisien. Tapi kalau saudara set di suhu 30, suatu ketika airnya suhunya 25, nggak ada masalah gitu ya. Misalnya ini Gresik, saudara pasang 30, itu nggak ada masalah. Tapi kalau saudara pasang 25, saudara ngerancang HE di Gresik, padahal suatu ketika suhunya 30, HE saudara tidak akan bekerja baik ya untuk mendinginkan itu tadi. Jadi kalau merancang HE itu dilihat suhu tertinggi di daerah itu. Tapi kalau suhu yang keluar, boleh kamu set berapapun asal lebih rendah daripada 120. Nah, itu nanti dihitung efisiensinya mau berapa. Apakah lebih rendah dari 120 derajat Fahrenheit. Kalau Celsius kan 45 ya, masuk 30 derajat Celsius, keluar 45 derajat Celsius. Tapi kalau pakai Fahrenheit ya tinggal dirubah aja ke Fahrenheit. Kalau Fahrenheit itu suhu keluarnya tidak boleh lebih dari 120 derajat Fahrenheit atau 45 derajat Celsius kira-kira itu. Nah, ini adalah rumus-rumus yang dipakai. Beban panasnya nanti Q bisa dilihat ya, misalnya propanol. Berarti kalau propanol nanti lajunya berapa, kita harus tahu lambda ya, karena kita pendingin di sini. Nanti di sini itu makanya di sini kita pakai lambda. Q sama dengan lambda. Q sama dengan lambda. Ya, ini lambdanya itu kenapa kok lambda? Kenapa kok pakai lambda? Karena kita mendinginkan. Ya, mendinginkan tuh misalnya contoh soal 12.1 tuh uap propanol, uap ya kan keluar dari destilasi pertama kan dia uap bentuknya. Kemudian kita akan bentuk cair karena dia akan diambil sebagai destilat, sebagian dimasukkan ke dalam menara. Jadi kan ada L0 per D itu ya yang disebut dengan reflux ratio. Itu kan L0 per D, dari L0 itu yang kembali ke menara, D yang kembali sebagai destilat. Nah, itu kan bentuknya cair. Nah, karena makanya dia berubah fase dari uap ke cair. Tapi suhunya sama, suhunya tetap sama. Misalnya di sini contoh soalnya propanol, suhunya di sini 244 derajat Fahrenheit ya. Berarti uapnya 244, cairnya juga 244. Cuma dia berubah fase. Nah, untuk mencari lambda dari mana? Kita nanti mencari lambdanya berapa? Itu ada di figur 12 ya, ada di figur 12 itu ada rumus macam-macam untuk mencari lambda atau bisa pakai figur 12 atau bisa pakai Perry. Perry juga ada. Perry itu adalah ensiklopedia untuk orang-orang teknik kimia ya. Kalau kan nanti saudara bekerja di pabrik, itu saudara biasanya harus punya Perry karena data-data biasa kita butuhkan kita ambil dari Perry. Nah, W aksennya itu adalah W-nya si bebannya tadi, berapa laju yang akan kita dinginkan, laju yang kita akan dinginkan. Misalnya contohnya di 1241 itu kan dia mau mendinginkan N propanol ya, propil alkohol sebanyak 60.000 pon per jam. Jadi W aksennya ada 60.000 per jam. Lambdanya kita cari lambda untuk propil alkohol di figur 12 pada suhu 244 karena kita ingin mendinginkan propil alkohol dari suhu 244 derajat Fahrenheit ke 244 derajat Fahrenheit bentuknya cair. Ini adalah hanya kita pakai ini. Tapi nanti biasanya seperti HE lah, nanti prinsipnya ngitungnya seperti HE. Terus ini untuk koefisien film tube yang horizontal, bentuknya seperti ini. Ini beban, di mana untuk beban satu buah tube adalah sekian ya. Nanti ada beban untuk satu buah tube-nya sekian. Ini persamaan koefisien film untuk kondensor seperti ini ya. Ini kenapa kok rumus-rumus ini? Rumus-rumus ini sebenarnya didapat kalau rumus seperti ini itu akan ini kan analisa dimensi ya. Analisa di rumus-rumus ini biasanya didapat secara empiris ya, secara percobaan secara empiris sehingga kita nanti akan dapat pangkat-pangkatnya ini pakai analisa dimensi,
pakai apa analisa dimensi kan bisa pakai Rayleigh, bisa pakai Buckingham. Nanti variabel yang berpengaruh apa saja, nanti akan keluar bilangan-bilangan tidak berdimensi. Ini kan tidak berdimensi ini. Ini tidak berdimensi dan pangkat-pangkatnya ini dicari dari percobaan. Jadi rumus-rumusnya ini adalah rumus-rumus empiris. Ini juga rumus-rumus empiris kalau seperti ini. Dicari dari analisa dimensi. Ini nanti rumus-rumus yang dipakai ya. Nanti kita lagi dari contoh soal nanti kita akan bisa tahu lebih dalam ya karena prosedural ini. Nah, ini persamaan di atas umumnya digunakan untuk desain kondensor dengan modifikasi exchanger 1-2 dengan kondensasi di selnya. Bahwa tidak mempengaruhi koefisien film pada kondensor horizontal karena koefisien tidak tergantung pada kecepatan massa uap, tetapi hanya tergantung pada laju akumulasi kondensat di dalam cup ya. Jadi kalau kita mau pakai pendinginnya itu air, misalnya kita pakai HE ya, HE12. Berarti kita ingin mendinginkan propil alkohol dengan air. Berarti airnya itu harus ada di cup. Karena apa? Karena air itu kan dia kan bisa menimbulkan kerak ya. Jadi sesuatu yang korosif, sesuatu yang menimbulkan kerak itu biasanya dia ada di cup. Karena nanti kalau misalnya ada suatu kendala nanti cupnya tinggal diambil, diganti cup yang baru. Tapi kalau yang dia ada di sel nanti kita harus bongkar satu HE itu. Tapi kalau yang korosif atau yang timbul kerak itu ada di cup, berarti nanti cupnya aja tinggal diambil, dibersihkan atau diganti, nanti bisa kita operasikan kembali. Jadi yang menimbulkan kerak, yang menimbulkan korosif seperti air, steam dan sebagainya itu biasanya ditaruh di cupnya. Kondensor vertikal memiliki keuntungan bila kondensat akan didinginkan atau di subcoat liquid ya, subcoatkan lagi. Itu kita pakai kondensor vertikal. Ya, kalau kita ingin mendinginkan lagi, jadi misalnya kata ini 200 misalnya kan contohnya propil alkohol 244 uap, kemudian kita dinginkan dengan air menjadi 22 dengan suhu 244 tapi bentuknya cair, kemudian kita akan dinginkan lagi. Akan dinginkan lagi karena dia akan masuk atau kita recycle atau masuk ke tangki penyimpan, itu biasanya kondensornya kita pakai vertikal kondensor. Nah, kondensornya itu kalau di pabrik itu dia tidak berada di atas gitu ya, tapi dia berada di bawah semua. Jadi jentrek gitu kalau di pabrik itu. Jadi kondensor ada di bawah, reboiler ada di bawah, makanya selalu ada pompa untuk menaikkan ke atas menara. Kalau di reflux itu dia biasanya kita pakai ada akumulator, ada pompanya. Nah, untuk supaya kita tidak bosan ya, kita langsung aja ke latihan soalnya. Nah, ini kan beda ya, beda kondensor vertikal dan horizontal. Itu bentuknya seperti ini, beda kondensor vertikal dan horizontal. Beda kondensor vertikal dan horizontal itu seperti ini. Ini yang horizontal, ini yang vertikal ya. Ini kan uap yang masuk di sini. Ini juga uap dari plate yang pertama. Kemudian kita dinginkan, di sini pendinginannya pakai water tadi. Ya, pakai water, terus kemudian ini reflux, ini yang kita reflux, ini yang kita ambil sebagai destilatnya. Ini yang kita ambil sebagai destilat, ini yang diambil sebagai refluxnya. Ini koefisien film dipengaruhi oleh posisi kondensor, rasio kondens seperti ini ya. Mungkin kita langsung ke latihan soal dulu aja ya, supaya tidak bosan. Coba kita ke latihan soalnya. Yang horizontal. Nah, ini. Kita latihan soal untuk example 12.1. Tolong dikerjakan soal example 12.1 ya. Horizontal 1-2 kondenser yang dibutuhkan untuk mengkondensasi 60.000
Nah, ini kita latihan soal example 12.1. Menghitung kondensor yang akan mendinginkan propil alkohol. Propil alkohol sebanyak 60.000 pon per jam. Propil alkohol murni yang dari merata distilasi bagian atas, dari kolom bagian atas dari plate yang pertama, yang beroperasi pada tekanan 15 PSIG. Ini tekanan ini nanti dibutuhkan untuk menghitung rho ya, nanti kan rho-nya kan harus pakai PVNRT ya, PVNRT nanti rho-nya dipakai untuk PSIG-nya itu dipakai untuk menghitung rho-nya. Nah, ini tekanan ini suhunya 244 derajat Fahrenheit. Water yang dipakai 85 derajat Fahrenheit. Ya. Masuknya. Terus RD, dirt faktornya 0,003. Terus pressure drop-nya yang diinginkan 2 PSI untuk vapor dan 10 PSI untuk water. Jadi ya karena vapornya itu ada di shell dan waternya itu ada di tube. Jadi ini delta yang 2 itu ada delta P shell, yang 10 itu adalah delta P tube ya. Karena waternya berada di tube biasanya karena bisa terbentuk kerak ya, bisa terbentuk kerak itu biasanya dia ada di tube-nya. Terus because of the location of the condenser, ini L-nya kita pakai 8 ya. L-nya kita pakai panjang dari pipanya kita tentukan 8 inci. Tube yang dipakai adalah 30/4 inci, diameter luarnya 16 BWG dan 15/16 in triangular pitch. Ya. Bentuknya adalah triangular pitch. Nanti akan saya terangkan kenapa kita harus pakai triangular, kenapa kita harus pakai yang segi 4 itu ya. Square ya, square apa square. Ada yang 3 kan triangular, ada yang 4 ya. Nah, ini nanti saudara coba kerjakan kembali example 12.1. Kemudian dikumpulkan ya, supaya ini untuk poin saudara. Silahkan kerjakan. Nanti saudara dari mana ya? Kalau saudara tidak persis, saudara mau menghitung sendiri silahkan ya. Saudara menghitung sendiri, baca tabel sendiri, terus kemudian menghitung sendiri tidak sama persis dengan Karen, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting saudara paham dari mana ini muncul, kenapa kok harus ada ini, itu harus saudara ngerti. Karena nanti kalau saudara paham ini, nanti soal-soal saudara yang lain, saya nanti soal-soalnya akan mengikuti ini ya, seperti yang sudah dilatihankan itu. Nanti saudara biasanya akan terampil, akan ngerti. Silahkan kerjakan example 12.1 dan dikumpulkan ya di Gmail saya. Silahkan dikerjakan. Jadi ini 285 ini dari mana? 285 itu dari figur 12. Ya. Dari figur 12. Pada suhu 244 derajat Fahrenheit. Terus ini sebetulnya nanti ini kan air Q sama dengan MCP delta T. Q-nya kan ini Q sama dengan MCP delta T. M-nya kan massa airnya ini. Jadi sebenarnya massa airnya itu dapatnya dari ini dibagi ini. Ini kan Q-nya ini kan ya. Q massnya kan sama dengan ya. In out-nya kan sama dengan ini sama dengan ini CP air 1, terus ini adalah suhu 120 85 ini 85.
Ini dianggapnya suhu keluarnya 120 ya. Kenapa kok 120 ini pakai suhu maksimum untuk air. Kalau misalnya saudara nanti TA mau ngitung saya mau 100 saja Bu, silahkan. Pokoknya tidak boleh lebih dari 120 derajat Fahrenheit. Jadi waternya ini asalnya 488 itu jadi dari ini dibagi dengan CPR kan 1. Terus delta T-nya kan 120 min 80. 120 dari mana? Dari suhu air keluar yang tadi saya ceritakan tadi ya, suhunya maksimum 120 derajat Fahrenheit. Nanti akan ketemu massa air. Ini LMTD, saudara silahkan ngitung LMTD. LMTD sama dengan delta T2 min delta T1 per ln delta T2 per delta T1. Berarti delta T1-nya mana? Delta T1-nya berarti ini kan. Ini delta T1. Delta T2-nya ini toh, delta T2-nya ini. Nanti ini ketemu dari mana ketemunya? Dari delta T LMTD. Rumusnya seperti apa? Ini T-min dari air ya. Ini T-min dari airnya. T-min dari air 102 itu dari 120 ditambah 85 dibagi 2. Kalau ini TC, T-average. TC average-nya 244. Ini 102 ini bisa digunakan sebagai TC. Karena delta T1 min delta T2-nya itu lebih kecil dari 50 derajat. 50. Delta T2 min delta T1-nya berapa itu? 120 dikurangi 35. 35 lebih rendah daripada 50, maka T average dari ini, dari T water-nya ini bisa dipakai untuk TC. Ini perancangan HE ya.
nanti diturunkan ya, supaya saudara tidak, misalnya LMTD, kok bisa 141 itu dari mana? Berarti kan dari LMTD rumusnya apa? Nanti kalau ujian yang pendek-pendek itu biasanya nanti ada ada aliran shell and tube atau aliran DPHE, suhu masuk, suhu keluar berapa, kokaren, counter current, nanti AMTD-nya berapa. Saudara harus bisa menghitung kalau kokaren gimana, kalau counter current bagaimana, lebih menguntungkan mana. Biasanya lebih menguntungkan counter current. Kenapa? Jelaskan, harus ngerti. Nanti kalau di tabel-tabel ada, saudara harus lihat juga ya, tabel-tabelnya itu dari tabel mana, ketemunya berapa. Misalnya, ini dari tabel 10 itu apa. Nanti kalau sudah paham ini, tadi saya ngirim soal yang hampir mirip ini ya, untuk mendinginkan freon 22. Freon 22 untuk mendinginkan freon 22, rancang HI-nya saya kirim ke Feren, tolong di-share ke temennya ya. Iya, Bu. Karena nanti kalau saudara paham ini pasti bisa ngerjakan yang freon itu. Nanti yang tidak tahu bisa saudara asumsi ya. Nanti tiap-tiap orang mungkin mengerjakan bisa berbeda, silahkan nggak apa-apa. Namanya ngerancang itu kan bisa berbeda-beda ya. Misalnya ngerancang baju, rancangannya A sama rancangan B, bajunya sama, nanti jadinya bisa berbeda-beda. Tapi at least bisa digunakan gitu loh. Jadi kalau merancang itu, kalau saudara nanti kalau TA juga gitu, kalau merancang ya yang nggak tahu ditentukan aja. Kalau di soal kan dikasih tahu ini sekian. Tapi kalau saudara merancang tugas akhir ya saudara tentukan sendiri. Saya mau mendinginkan air, mendinginkan saat ini sekian. Berarti saya mau pengen pakai ini. Alasan saya apa? Alasannya harus logik. Jadi kalau pas ujian ditanya itu ngerti alasannya kenapa kok kamu pakai itu. Bagaimana kamu ngitung ini? Ini nanti ngitungnya saudara pakai Excel aja, gampang, lebih cepat. Saudara boleh pakai Excel.
Nanti dari soal saya itu misalnya ada yang tidak diketahui, saudara mau tentukan sendiri, asumsi sendiri, wah ini kok nggak diketahui, ya asumsikan sendiri aja, nggak apa-apa. Asal masuk akal, nggak ada masalah menentukan sendiri. Kalau yang nggak diketahui misalnya. Soalnya nanti kalau TA, saudara harus tentukan sendiri semua.
Ini nanti karena banyaknya cup itu 773, nanti dipilih ya, dari tabel 9 itu nanti dipilih yang mendekati 773. Itu adalah 766, tapi kita pilih 14 ya, HE-nya kita pilih 14, mengapa? Ini ada keterangannya. Ini ada keterangannya. Kenapa kita pilih 14 pasenya? For pass. Di sini ada 766. Yang dekat dengan 773 itu adalah 766. 766, ID selnya 31. 3/4 inci, diameter luar, triangular pad 15/16 inch. 16 BWG. 16 BWG itu untuk mencari A-nya 1903. Kemarin yang ini yang timbul pertanyaan untuk mencari row. Row itu sebenarnya dari PVNRT ya. Ini kan BM. Di PVNRT N sama dengan M per V. Berarti row sama dengan P kali M per RT. Karena tekannya 15 ditambah
15 ditambah 14,7. 29,7 ini dari 15 ditambah 14,7. Terus 459 ditambah 244. Ini PVNRT. Terus timbul juga pertanyaan di sini kemarin itu. Delta PT ini, delta PT itu di sini. Ini kok ketemu 0,20 ini juga timbul pertanyaan kemarin. Ini juga ini ngitung ini hasil dari trial nih, mungkin orang ini sudah hasil dari trial. Di sini RD-nya ketemunya 0,0032. RD yang dibutuhkan kan 0,03, berarti boleh kan? Delta P-nya juga memenuhi. Delta P-nya dia berapa? Delta P 1,2 yang sel, yang itu 6,5. Karena harusnya 2, dia 1,2. Nah, itu ya ketemunya 6,5, harusnya 10, harusnya tidak boleh lebih dari 10, dia 6,5. D-nya dia ketemu 0,0032. Berarti kan ini over design-nya kan kurang lebih 10%. Jadi nanti kalau saudara kalau ini ya, kalau di TA ini sudah akhir ketemu akhir nih.
C Aksan ini ya, berarti PT main OD Cup ya. PT 15/16 min 3/4, 0,1875. Ini buffernya. Ini 15, ini 15/16. Ada 1/44 PT 15/16 0,9375.
Sampai mana? Itu soal saya tuh keluar suhunya 87 ya, soal saya yang freon itu. Kalau misalnya kamu mau buat, saya pengen keluarnya suhunya 100, ya boleh aja ya. Atau mau keluarnya suhunya, yang penting di bawah 120 airnya itu. Jadi tiap-tiap anak bisa berlainar, silahkan. Soal saya yang freon itu. Misalnya ingin dibuat, saya kok ingin buat 100 suhu keluarnya waternya itu, silahkan. Yang penting jangan lebih dari 120 derajat Fahrenheit.